itu udah 8 tahun loh ya. Bahkan keluarganya si Vina pun itu belum tahu sampai sekarang mukanya Egy itu kayak apa. Waktu nanya ke pelaku yang udah ketangkap juga semuanya itu bungkam. Jadi kayak ada yang ditutup-tutupi loh guys. Apa karena Egy anaknya polisi? Hola netizen yang tercinta. Pengacara kondang Hotman Paris turut menanggapi viralnya kasus Vina Cirebon. Melalui video yang diunggah di akun media sosialnya, Hotman Paris bicara soal keberadaan pelaku utama Vina Cirebon, Peggy alias Peron alias Egy yang masih berstatus DPO. Hotman Paris mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada keluarga korban untuk mengungkap kasus tersebut. Dirinya juga meminta Kapolda Jawa Barat agar turut membantu keberadaan 3 pelaku yang masih buron tersebut. Hotman Paris menyarankan pencarian 3 pelaku yang masih buron tersebut bisa dimulai dari keluarga mereka. Tidak hanya itu, Hotman Paris juga meyakini bahwa 8 terpidana yang telah diamankan oleh polisi mengetahui keberadaan 3 pelaku yang masih buron tersebut. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah berhasil mengamankan 8 terpidana terkait kasus Vina Cirebon. Melalui akun media sosialnya, Polda Jabar mengungkapkan 8 terpidana tersebut telah mendapatkan vonis seumur hidup. Kasus Vina di Cirebon 8 tahun lalu 2016. Dari 11 pelaku, 8 telah divonis pengadilan dan 3 menghilang atau DPO. Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku yang karena cintanya ditolak oleh almarhum Bapak Kapolda Jawa Barat. Jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Hotman 911 juga agar membantu terungkapnya kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, mulai dari keluarga si 3 pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Oke? Tim Hotman 911 akan terus membantu para pengais keadilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anggi Umbara selaku sang sutradara ingin film Vina sebelum 7 hari ini viral agar kasusnya bisa diusut tuntas. Rekamannya udah viral, udah dibuatin filmnya, dan saat ini filmnya menjadi trending topik. Tapi sampai saat ini kasusnya masih nggak jelas, pelakunya masih berkeliaran. Bahkan bisa aja si Egy ini malah nonton film Vina. Udah viral tapi masih belum cukup coy. Bahkan sampai film ini dibuat, pelaku utamanya yang merupakan anak polisi itu masih belum ditangkap. Kabarnya pelakunya ini udah ganti identitas, ganti nama. Setidaknya diusut lagi lah, di-up kasusnya. Kecewa gua asli. Kelihatan banget bobroknya coy. Kasian si Vinanya. Lah seenggaknya pelakunya 8 orang kan udah ketangkep bang. Dihukum seumur hidup. Iya sih, tapi pelaku utamanya mana? Justru pelaku utamanya ini malah nggak ketangkep. Heran gua. Bahkan nggak tahu siapa yang ngebuat berita ini. Malah film ini dianggap kontroversial, menjual kesedihan, memanfaatkan momen. Padahal menurut pandangan gua nggak gitu coy. Di sisi lain film ini juga ngebantu nge-up kasus si Vina ini. Film ini juga udah diberi izin sama keluarganya. Inget kata Vina, Egy itu otak utamanya, harus ditangkep. Tapi sampai sekarang malah nggak ketangkep. Geleng-geleng gua asli. Udah viral loh ini. Halo bang, gak ada yang ngebantu apa nih nge-up kasusnya lagi? Gua rakyat biasa bisa apa coy? Palingan cuma bisa bikin video gini doang. 8 tahun sudah berlalu namun 3 orang pelaku Vina hingga saat ini masih belum tertangkap. Tetapi warganet dikejutkan karena belum lama ini muncul beredar akun yang diduga adalah dalang dibalik Vina yang masih buron. Salah satu yang mengunggahnya adalah akun X @TheMythIsBack. Akun tersebut memperlihatkan akun bernama Apung RP yang diduga adalah Egy, yakni pelaku Vina dan Eki yang sedang melarikan diri. Kalau sampai foto yang beredar itu betul adalah Egy pelaku yang masih buron,
Keren sih ini. Bener-bener netizen kita spek intel. Dan apa kabar kalian bapak-bapak yang katanya 8 tahun ini tak pernah berhenti mencari ketiga pelaku tersebut? Ya, meskipun banyak komentar-komentar miring dari netizen terhadap pihak kepolisian yang katanya tidak serius menangani kasus Vina ini, saya sendiri punya penilaian dan keyakinan yang berbeda. Saya yakin pihak kepolisian kita akan mampu mengungkap kasus ini hingga menemukan 3 pelaku yang masih buron tersebut. Ya, kenapa tidak? Karena sebelum ini banyak kasus-kasus besar yang teramat sangat rumit namun bisa dipecahkan oleh pihak kepolisian kita. Apalagi ini yang hanya 3 bocah yang masa iya pihak kepolisian kita tidak mampu, bukan? Aku salut temen guys, karo netizen Indonesia. Emang hebat temen ya anggar mencari informasi. Lah guys, masih ingat kan kasusnya Vina 2016 silam, 2016 yang lalu itu kan ada kasus kan yang katanya pertama itu diduga kecelakaan, tapi ternyata itu pun terungkapnya karena lewat itu ya arwah Vina yang merasuki sahabatnya. Dan yang jadi masalah guys, pelaku otak si Vina dan Eki, almarhumah Vina dan almarhum Eki ya, itu sampai sekarang itu belum ketangkap guys. Itu udah 8 tahun loh ya. Bahkan keluarganya si Vina pun itu belum tahu sampai sekarang mukanya Eki itu kayak apa. Waktu nanya ke pelaku yang udah ketangkap juga semuanya itu bungkam. Jadi kayak ada yang ditutup-tutupi loh guys. Apa karena Eki anaknya polisi apa gimana nggak tahu ya guys. Jadi semuanya itu bungkam. Waktu kakaknya Vina nanya kan, mukanya Eki itu kayak apa, sosmednya apa, itu semua pelaku yang udah ketangkap itu nggak ada yang mau ngasih tahu guys. Bahkan di daftar TPO pun itu nggak ada fotonya guys. Jadi polisi tuh nggak ngasih foto di daftar TPO, jadi hanya nama dan umur. Biasanya kan kalau misalkan TPO itu kan ada foto kan, ada umurnya. Kalau itu tuh nggak ada, jadi keluarganya itu sampai sekarang belum tahu yang namanya Eki itu kayak apa. Tapi dengan kekuatan netizen 62 guys, itu semuanya itu pada mengorek-ngorek mencari informasi dan akhirnya itu ketemu pelaku utama dari kasus sepasang kekasih yang diangkat menjadi sebuah cerita nasional. Pelaku utamanya sudah tertangkap, tapi untuk kepentingan marketing dilemparkanlah isu pelaku utamanya belum tertangkap. Untuk coklat, hal ini tuh mudah banget gitu loh. Apalagi ini hanya sekedar sekelompok geng motor, bukan mafia besar. Buat coklat ini kecil lah ya. Jadi ini kenapa saya akhirnya bikin VT. Tadi saya nggak mau gitu. Saya hanya ingin masyarakat Indonesia yang sudah melihat hasil dari cerita yang ditayangkan, selesai nonton malah mengeluarkan energi negatif. Kenapa energi negatif? Karena langsung wah, pelaku utama belum ketangkep, begini begitu ya kan. Emosi yang dikeluarkan oleh orang yang sedang kesal, akhirnya itu berdampak balik ke orang tersebut gitu loh. Kalian yang akan kena sendiri dampak negatifnya. Kalian menjadi gelisah, resah, galau, dan sebagainya. Menjadikan energi negatif yang terpancar, membuat apa yang kalian inginkan itu jadi terhalang. Karena kalian memancarkan energi negatif, mengeluarkan energi negatif. Ya, jadi ini buat masyarakat Indonesia yang nanti melihat cerita itu. Udahlah, anggap itu sebuah cerita. Jangan membuat kesal hati pikiran kita doang semuanya. Ya. Karena tidak mungkin kemasukan roh itu secara detail. Bisa cerita dari A sampai Z. Paling dia bisa hanya mengungkapkan masuk kenapa dia sampai mati. Ya begini. Bukan cara detail alur cerita sebelum terjadinya. Jadi paham ya semua para teman-teman semua nih, sahabat-sahabat sosmed. Jadi kita juga harus ya paling nggak memahami kebutuhan marketing. Sekali lagi, buat teman-teman semuanya yang sudah nonton atau mau nonton, jangan terbawa emosi. Jangan memancarkan energi negatif. Yang rugi diri sendiri. Yang menguntungkan apa? Mereka. Menguntungkan buat mereka yang bikin. Ya, jangan jadi kita mendapatkan energi negatif. Itu pesan saya. Anggap itu suatu hiburan
dan pelajaran yang berarti buat kita. Jadi, jangan berkeliaran sampai larut malam. Usia masih di bawah umur, dan jaga diri baik-baik. Kita sebagai wanita maupun pria. Sekarang ini mau laki mau perempuan itu hati-hatilah dalam pergaulan, ya. Sekali lagi, anggaplah tontonan itu sebagai pelajaran. Jangan selesai nonton justru akan menutup rezeki kita, berkah kita, karena kita memancarkan energi negatif.